itu nggak ada masalah. Nah, terus bapak tanya, kalau misalnya dia jual lagi gimana gitu kan? Ini yang jadi pertanyaan yang jadi perdebatan. Ada orang menganggap ini adalah ini kan untuk jadi kasbul ish kami. Kasbul ish apa ini? Uang masuk hidupnya gitu kan, untuk bisa cari nafkahnya mau gimana lagi? Kerja susah gitu kan? Kerja kami susah nggak dapat kerja gitu kan? Ini tinggal modal kopi sama internet gitu dari pagi dapat cepet dapat 200 gitu kan? Memang Pak, kalau misalnya mengerjakan sesuatu yang mohon maaf haram gitu kan, itu mudah ya kan? Mau mendapatkan sesuatu yang halal sulit kayaknya susah. Makanya ketika kita menjual chip tadi itu sudah haram hukumnya. Karena kita menjual dan kita dapat modal dari mana? Kita mau beli. Gitu kan? Kecuali kita hibah. Kita sedekah. Kalau misalnya si kawan tadi yang dihibahkan itu bilang, "Oh, terima kasih atas hibah atau hadiahnya kepada saya. Ini ada roti." Atau misalnya ada roti sebagai tanda terima kasih saya. Jadi bukan akad jual beli. Bukan akad jual beli. Itu sama saja namanya muamalah. Apa perbedaan transaksi di dalam bank konvensional dengan bank syariah? Akad. Cuman akad saja. Akad itu kontrak gitu kan. Contoh kita jual beli kita mau beli kereta gitu di showroom. Kita pinjam leasing. Leasing itu akhirnya mengeluarkan namanya kontrak 3 kali 36 gitu. 3 kali 12 bulan, 36 bulan kita kredit kereta. Ya kan? Dengan total contohnya 1 juta per bulan atau 500 per bulan gitu kan. 500 per bulan selama 3 tahun. Kontrak dengan yang ditandatangani leasing dan juga ditandatangani dengan showroom itu hitungannya adalah riba. Kalau misalnya kita leasing, habis itu kita buat akad sendiri, akad jual beli kita langsung bukan sama showroom, kita bukan sama leasing, kita jual belinya sama showroom kita bayarnya. Maaf, kita jual belinya sama leasing. Jadi kita bayarnya itu sesuai dengan akadnya tadi. Contoh kalau misalnya tadi kita kontrak saja 500 plus bunga 10% gitu kan, contohnya gitu ya. 500 plus bunga 10% jadi 550.000 untuk bulanan. Kalau misalnya secara syariah ya 550.000 total yang harus kita bayar per bulan. Tidak ada namanya kata-kata bunga, tidak ada kata-kata namanya itu interest di situ, nggak ada. Total keseluruhannya. Itulah perbedaan bank konvensional, bank syariah. Sama kalau misalnya kita pinjam ke bank dengan kredit kur gitu 6% gitu kan. Kalau misalnya kita pergi ke bank konvensional, bank syariah, kita pasti dikasih, Pak ini ada kontrak muamalah. Kontrak muamalah secara akadnya itu murabahah, ada akadnya itu akad musyarakah, ada akad namanya akad mudharabah. Bapak mau pilih yang mana? Kalau musyarakah kita sistem bagi hasil, keuntungan nanti kita bisa bagi 2. Kalau murabahah keuntungannya sekian-sekian, kalau mudharabah sekian-sekian. Akad aja, padahal sama saja Pak. Dia keuntungan juga dibagi 2 gitu kan. Kalau misalnya konvensional, tadi Bu, ini sudah jelas ini ketika kita pinjam segini, nanti pokoknya bayar bunga sekian. Jadi itu dia akad. Begitulah juga dari kalau misalnya kita main domino tadi, ya kan? Karena ini memang kan lagi hype dia, lagi viral gitu kan. Saya mau bersedekah sama contohnya Bapak gitu kan, main, wah dapat keuntungan contohnya 10B gitu kan, 10B. Bapak mau sedekah sama saya, Sal ini ada 5B untuk Faisal. Ini sebagai hibah atau hadiah gitu kan. Terima kasih Pak. Nah ini saya memberikan tanda terima kasih saya gitu kan. Jangan bilang langsung tanda terima kasih saya 50.000 atau 100.000 ya. Tapi ini di luar dari akad namanya pemberian tadi gitu kan. Pak ini dan Bapak tidak boleh namanya menakar
gitu kan. Oh belilah satu B 50 gitu kan. Nah, ini gak ada takaran. Kalau misalnya tadi Bapak mau tetap melanjutkan contohnya ini tadi, tapi semua ini ya, ini jangan ada niatan. Itu yang paling penting. Jangan ada niatan. Jadi Bapak cuman oh ini wah dapat keuntungan gitu 10B gitu kan. Nah kasihlah 5B sama ini, 2B. Oh, alhamdulillah Pak, makasih Pak, ini sedekahnya ini. Pak, ini ada rezeki dari saya Pak. Jangan kok kurang lah, jangan gitu. Terima. Kalau misalnya si Bapak Bapak kasih saya 5B, saya kasih ini Pak, ini 100.000 untuk Bapak. Alhamdulillah, apa nih Sal? Ini hadiah juga dari saya Pak. Hadiah dari apa? Hadiah apa ya? Saya ngasih hadiah kok. Pasal ngasih hadiah juga. Ya ini tanda terima kasih saya aja gitu. Itu gak masalah. Karena di luar dari namanya transaksional. Kalau misalnya sudah ada transaksional, itu sudah riba, sudah haram namanya, sudah judi bahkan. Ya. Ini tadi pertanyaan Bapak tentang, karena ini kadang ustaz-ustaz nggak mau bahas ini, karena ini sudah pasti langsung ini haram muakkad katanya. Ini haram muakkad, sudah pasti haram qat'an gitu kan. Ini judi gitu, maisir. Kalau misalnya kita detail interpretasinya, kita apa namanya? Kita tafsirkan sedikit, dapat ya. Oh ternyata nggak boleh, ininya nggak boleh, top upnya tadi yang nggak boleh begitu. Terus Bapak bilang tadi ada turnamen kartu, gitu kan? Turnamen kartu. Ini sama seperti turnamen futsal, ya kan? Kalau misalnya di sana tidak ada gambling, ini kan sport, jatuhnya sport. Kita kan main akal juga itu, main kartu, remi begitu kan. Kalau misalnya tidak ada judi di situ, tidak ada yang menang dapat uang gitu, semua yang mengumpulkan akhirnya dikasih gitu, itu gak ada masalah. Kalau misalnya dia seperti yang biasa main judi, itu baru dapat dosa. Kalau misalnya di Bapak bilang kan, kita mau ada turnamen remi, bayar, pendaftaran uang bayarnya 5.000 tentunya gitu kan. Yang ikut bisa mendapatkan hadiah ini, grand totalnya sekian. Itu sudah masuk dalam kategori turnamen. Jadi nggak ada apa namanya itu transaksional ketika permainan. Jadi siapa yang menang dia dapat hadiah itu turnamen, itu nggak masalah. Kalau misalnya kita lagi contoh nih 4 orang, game pertama gitu kan, 4 orang. Habis itu ada transaksional di situ. Contohnya yang ada sum 50.000, 90.000. Itu sudah judi yang di situ. Hadiahnya tadi, hadiahnya berapa biasanya? Nah, contoh pendaftarannya 5.000, yang daftar itu ada sekitar 100 orang. Berarti kan 500.000 contohnya kan? Uang apanya panitianya apa? Jadi yang menang dapat untung 200.000. Itu turnamen, itu nggak ada masalah. Itu sport, sama seperti main futsal kan? Kalau main futsal biar daftaran tim biasanya 200.000, 300.000. Habis itu yang menang yang mendapatkan piala tadi. Nah, itu sama. Tapi kalau misalnya sudah ada transaksional di sana, game pertama ada 5 orang main, di situ rupanya ada yang sum, itu udah judi, itu yang haram, itu tangkap polisi, ya kan? Kalau misalnya nggak ada transaksional di sana, hanya sekedar sport dan hanya berpikir karena tujuan utamanya adalah hadiah yang ditempel gitu kan, hadiahnya totalnya 200.000, itu sah secara negara juga sah secara agama juga sah, karena di sport turnamen. Itu dia. Terima kasih. Ini kan kadang kan mohon maaf kenapa Faisal mau membahas ini. Kadang kan kita bertanya gitu sama ustaz gitu kan. Ustaz pasti langsung bilang tadi itu ini haram. Main kartu aja haram katanya gitu kan. Nggak boleh main kartu. Memang Pak, aslinya kalau misalnya Faisal boleh bilang ini, hal yang membuang-buang waktu, yang tidak menghargai waktu itu sudah haram. Kalau misalnya kita buang-buang waktu kita dengan judi, contohnya dengan main slot tadi, dari pagi sampai malam dia main slot aja di kafe itu, modal kopi satu aja kan, sampai malam itu sudah haram itu. Karena dia apa? Otomatis dia meninggalkan sholat, otomatis dia meninggalkan tugas kerja dia. Padahal kan laki-laki itu punya kewajiban kasbul ish,
mencari nafkah. Itu kalau misalnya sudah ditinggalkan, itu sudah dosa. Dia harus memelihara keluarganya, kewajiban seorang laki-laki. Tapi kalau misalnya dia hanya bermain itu ketika waktu senggang, habis dia baca Quran, main senggang aja gitu kan, gak ada masalah. Tapi kalau misalnya dia sudah merugikan orang istrinya kan, waktu itu sudah sudah dosa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.